Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Akbar dari kelompok 2. Dan perkenalkan juga teman saya bernama. Hai, perkenalkan nama saya Syifa Nurini Sukma. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Rosmayanti. Halo semuanya, nama saya Nuraini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Lisa Kuswanto. Assalamualaikum, nama saya Hana Rahma Pradana. Assalamualaikum, nama saya Farhan Adam Hafiz. Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. 7 primer karakteristik tampaknya menangkap esensi dan dari budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatikan terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan presisi analisis dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus pada hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk capai mereka. Yang keempat, orientasi orang. Tingkat pengembalian keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh hasil pada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana aktivitas kerja diatur sekitar tim daripada individu. Yang keenam, agresivitas. Sejauh mana orang agre dan kompetitif bukannya santai. Dan yang terakhir, stabilitas. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan untuk mempertahankan status yang berbeda dengan pertumbuhan. Budaya adalah istilah deskriptif. Budaya organisasi menunjukkan bagaimana karyawan memahami karakteristik organisasi budaya, bukan apakah mereka menyukainya itu. Penelitian tentang budaya organisasi berusaha mengukur bagaimana karyawan melihat organisasi mereka. Apakah itu mendorong kerja tim? Apakah itu menghargai inovasi? Apakah itu menghambat inisiatif? Meskipun kedua istilah memiliki karakteristik yang tumpang tindih, budaya organisasi bersifat deskriptif, sedangkan kepuasan kerja bersifat evaluatif. Apakah organisasi memiliki budaya seragam? Budaya organisasi mewakili persepsi semua umum anggota organisasi. Karena itu, kita harus mengharapkan individu dengan latar belakang yang berbeda atau di berbagai tingkatan dalam organisasi untuk menggambarkan budaya dalam istilah yang sama. Namun, bukan berarti bahwa tidak ada subkultur. Sebagian besar organisasi besar memiliki budaya dominan dan berbagai subkultur. Selanjutnya, budaya kuat versus lemah. Adalah mungkin untuk membedakan antara budaya yang kuat dan yang lemah. Kalau kebanyakan karyawan atau menanggapi survei manajemen memiliki pendapat yang sama tentang misi dan nilai-nilai organisasi. Budaya kuat jika pendapat sangat bervariasi. Budaya lemah dalam budaya yang kuat, nilai-nilai inti organisasi keduanya sangat dipegang dan dibagikan secara luas. Semakin banyak anggota yang menerima nilai inti dan semakin besar komitmen mereka. Semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya pada perilaku anggota, karena tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas menciptakan iklim kontrol perilaku yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh budaya? Fungsi budaya. Yang pertama, budaya memiliki peran menentukan batas yang menciptakan perbedaan antara satu organisasi dan lainnya. Yang kedua, menyampaikan rasa identitas untuk organisasi anggota. Yang ketiga, budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi individu. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dampak iklim positif pada karyawan.
Yang pertama, karyawan akan berpikir tentang melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan akan percaya yang lain akan mendukung keberhasilannya. Yang kedua, karyawan akan merasa lebih nyaman berkolaborasi dengan rekan kerja, terlepas dari latar belakang demografis mereka. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebiasaan orang dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti memakai alat pelindung untuk keselamatannya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. Dengan ini, banyak peneliti telah menunjukkan bahwa iklim keselamatan yang positif mengurangi jumlah cedera yang tercatat di tempat kerja. Budaya sebagai kewajiban. Menciptakan dan mempertahankan budaya. Bagaimana budaya dimulai? Kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi saat ini dalam melakukan sesuatu sebagian besar disebabkan oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa sukses melakukannya. Ini membawa ke sumber utama budaya organisasi, yaitu penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, yaitu pendiri merekrut dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan dengan cara berpikir. Yang ketiga, perilaku pendiri sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dengan mereka dan menginternalisasikan kepercayaan, nilai-nilai, dan asumsi mereka ketika organisasi berhasil, sehingga kepribadian pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Menjaga budaya hidup. Setelah adanya budaya, praktek dalam organisasi dan memeliharanya dengan memberikan karyawan pengalaman yang sama. Proses seleksi, kriteria evaluasi kerja, kegiatan pelatihan dan pengembangan, serta prosedur promosi memastikan bahwa mereka yang mendukungnya dan menghukum mereka yang menentang. Ada 3 kekuatan memainkan peran sangat penting dalam mempertahankan budaya, yaitu 1. Praktek seleksi, 2. Tindakan manajer puncak, yang ketiga metode sosialisasi. Ada juga tahapan proses sosialisasi. Yang pertama tahap kedatangan, yang kedua tahap pertemuan, dan yang ketiga tahap metamorfosis. Bagaimana karyawan mempelajari budaya? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara cerita. Cerita mengenai pendirian organisasi mulai dari awal perjalanan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses tersebut. Cerita itu menautkan masa lalu dengan masa kini dan memberikan penjelasan dan pengesahan atas praktiknya. Yang kedua itu ada ritual. Deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi, sasaran apakah yang paling penting, orang manakah yang penting, dan mana yang dapat dikorbankan. Yang terakhir itu bahasa, yaitu banyak organisasi dan unit di dalam organisasi menggunakan bahasa sebagai cara mengidentifikasi anggota, budaya, dan subudaya. Dari waktu ke waktu mereka membuat berbagai istilah untuk barang atau subjek tertentu. Peristilahan ini bertindak sebagai sebutan bersama yang menyatukan anggota budaya dan subudaya. Menciptakan budaya organisasi yang etis. Budaya organisasi yang paling mungkin membentuk standar etika yang tinggi di antara para anggota adalah toleransi yang tinggi, agresi yang rendah hingga sedang, dan berfokus pada cara serta hasil. Jenis budaya ini mengambil perspektif jangka panjang dan menyeimbangkan hak-hak berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Manajer didukung untuk mengambil resiko dan terinovasi, tidak diajak atau terlibat dalam kompetisi yang tidak terkendali, dan dipandu untuk mengindahkan tidak hanya tujuan apa yang dicapai tetapi juga bagaimana. Jika budaya kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka budaya tersebut harus memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap perilaku karyawan. Yang dilakukan manajer untuk menciptakan budaya yang lebih etis dapat mematuhi prinsip-prinsip berikut. 1. Jadilah model peran yang terlihat.
Karyawan akan melihat tindakan manajer puncak sebagai tolak ukur untuk perilaku yang sesuai. Kedua, meminimalkan ambiguitas etis dengan berbagai kode etik organisasi yang menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan aturan etika yang harus diikuti karyawan. Yang ketiga, memberikan pelatihan etika, menyediakan mekanisme perpindahan sehingga karyawan dapat mendiskusikan dilema etika dan melaporkan perilaku yang tidak etis. Menciptakan budaya organisasi yang positif. Pada awalnya, menciptakan budaya positif mungkin terdengar naif atau seperti tanpa harapan konspirasi bergaya Dilbert. Satu hal yang membuat kami percaya tren ini adalah di sini untuk tinggal bagaimanapun adalah tanda-tanda bahwa praktik manajemen dan penelitian OB konvergen. Budaya organisasi yang positif menekankan pada membangun karyawan, penghargaan lebih yang dari menghukum dan menekankan vitalitas individu dan pertumbuhan. Berikut adalah penjelasannya. Pilihan yang tepat. 1. Pembuatan keputusan memiliki otonomi yang lebih besar daripada tersirat oleh mereka yang berdebat untuk domisili lingkungan, teknologi, dan kekuatan lain. Efektivitas organisasi harus ditafsirkan sebagai rentang, bukan sebuah titik. Organisasi sering memiliki kekuatan untuk memanipulasi dan mengendalikan lingkungan mereka. Terakhir, persepsi dan evaluasi peristiwa merupakan hubungan intervensi penting antara lingkungan dan tindakan organisasi. Pilihan strategis menegaskan kembali bahwa pengambilan keputusan organisasi memiliki gelar diskretionary lintang dalam memilih strategi dan pasar domain. Non-rasionalitas berarti bahwa keputusan yang tepat akan dibuat, tetapi mereka dibuat oleh proses selain penalaran deduktif dan sesuai proses pencarian. Kepentingan yang berbeda, kenyataan dalam pengambilan keputusan organisasi membuktikan bahwa kepentingan dari para pembuat keputusan dan kepentingan dari organisasi jarang sama. Karena organisasi merupakan suatu kelompok yang masing-masing anggotanya memiliki kepentingan yang berbeda. Kontingensi dan tantangan untuk rasionalitas. Proses pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa para pembuat keputusan rasional membuat keputusan dengan komitmen untuk rasionalitas dan bahwa dalam organisasi adalah mungkin untuk bersikap rasional. Keputusan rasional yang konsisten dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk memaksimalkan mereka. Pembuatan keputusan berbagai tujuan bersama dan tujuannya adalah untuk melayani kepentingan organisasi non-rasionalitas. Jalan menuju kekuasaan. 1. Hierarki otoritas. 2. Pengendalian sumber daya dan kemampuan untuk mengurangi ketidakpastian. 3. Sentralitas jaringan. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu tempat kerja, bukan tentang praktik keagamaan yang terorganisir. Spiritualitas tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermakna dalam konteks komunitas. Organisasi yang mempromosikan budaya spiritual mengenalinya. Orang mencari untuk menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka dan keinginan untuk terhubung dengan manusia lain sebagai bagian dari komunitas. Untuk kepemimpinan transformasional sangat cocok konsep spiritualitas organisasi. Ketika sebuah perusahaan menekankan mitigasi untuk membayar pemasok dunia ketiga dan dengan harga yang wajar untuk mereka untuk memfasilitasi pengembangan masyarakat. Mengapa spiritualitas sekarang? Seperti yang kita catat dalam diskusi kita tentang emosi dalam bab 4, mitos rasionalitas diasumsikan organisasi yang dikelola dengan baik menghilangkan perasaan kekhawatiran tentang kehidupan batin karyawan tidak memiliki peran dalam model rasional yang sempurna. Tapi sama seperti kita sekarang menjadi sadar bahwa studi tentang emosi meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku organisasi. Kesadaran akan spiritualitas dapat membantu kita memahami dengan lebih baik berdiri perilaku karyawan di abad ke-21. Budaya spiritual dan organisasi. Nilai organisasi spiritual menunjukkan kebaikan lainnya dan mempromosikan kebahagiaan karyawan
dan memangku kepentingan organisasi lainnya, yaitu rasa memiliki tujuan yang kuat. Organisasi spiritual membangun budaya mereka sekitar tujuan yang bermakna. Meskipun laba mungkin penting, mereka bukan nilai utama organisasi. Yang kedua, kepercayaan dan rasa hormat. Organisasi spiritual dicirikan oleh timbal balik kepercayaan, kejujuran, dan keterbukaan. Karyawan diperlakukan dengan hormat dan nilai konsisten dengan martabat setiap individu. Yang ketiga, keterbukaan pikiran. Organisasi spiritual menghargai pemikiran yang fleksibel dan kreativitas di antara karyawan. Banyak organisasi semakin tertarik pada spiritualitas tetapi mengalami kesulitan mempraktikkan prinsip-prinsipnya. Beberapa jenis praktik dalam memfasilitasi tempat kerja spiritual, termasuk yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Pemimpin dapat menunjukkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang memicu motivasi intrinsik dan perasaan terpanggil melalui pekerjaan. Mendorong karyawan untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka memberikan rasa tujuan melalui pembangunan komunitas juga dapat membantu mencapai tempat kerja spiritual. Seringkali ini dicapai melalui kelompok konseling dan pengembangan organisasi. Implikasi global pada budaya perusahaan adalah sulitnya komunikasi efektif antar beda budaya. Tindakan yang dipahami dengan baik dan dapat diterima dalam suatu budaya dapat juga menjadi tindakan yang tidak berarti atau tidak etis dalam budaya lain. A. Hambatan budaya. Para peneliti telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. 1. Hambatan yang disebabkan oleh semantik. Kedua, hambatan yang disebabkan oleh konotasi luar. Ketiga, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Keempat, perbedaan toleransi dan metode penyelesaian konflik. Bagian B. Pengaruh konteks global terhadap budaya organisasi. Budaya organisasi sangat kuat sehingga sering melampaui batas-batas nasional. Tetapi itu tidak berarti organisasi harus bisa mengabaikan budaya lokal. Budaya organisasi sering mencerminkan budaya nasional. Faktor-faktor budaya organisasi yang berdampak pada kepuasan dan kinerja karyawan. 1. Inovasi dan pengambilan resiko. 2. Perhatian terhadap detail. 3. Orientasi hasil. 4. Orientasi orang. 5. Orientasi kelompok. 6. Agresivitas. Yang terakhir adalah stabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.